Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pengelolaan usaha. Pengertian manajemen usaha adalah salah satu kegiatan untuk mengatur segala hal dalam menjalankan usaha sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini biasanya mencakup produksi bahan, mengelola keuangan, mengelola stok barang ataupun bahan baku, mengolah aset, dan melibatkan strategi pemasaran. Lahirnya konsep manajemen di tengah-tengah gejolak masyarakat sebagai konsekuensi akibat tidak seimbangnya pengembangan teknis dengan kemampuan sosial. Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda-beda. Misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, KT tata laksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ke tata pengusahaan, administrasi, dan sebagainya. Masing-masing pihak memberikan definisi yang berbeda-beda disebabkan sudut pandang mereka yang berbeda-beda. Seperti menurut Muhammad, manajemen dalam bahasa Arab diartikan dengan idarah. Idarah diambil dari perkataan ad-dartasi syai'a, kamu menjadikan sesuatu, yang artinya kamu menjadikan sesuatu berputar. Secara istilah manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Menurut John D. Maillet, manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan menurut Powell, Harshey, dan Kenneth H. Blanchard, manajemen merupakan seni dan ilmu dalam perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang-orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Menurut Mary Parker Follett, pada tahun 1997, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Ricky W. Griffin, mendefinisikan manajemen sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan lebih efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas yang dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Menurut James, manajemen adalah kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus dalam membentuk organisasi. Menurut Dawam Rahadjo, manajemen adalah suatu keahlian atau keterampilan seni untuk mencapai suatu tujuan produksi barang atau jasa yang dimiliki oleh seorang pengusaha atau manajer. Menurut Ordaited, 1951, management is process and agency which direct and guides operation of an organization in the realizing of established aim. Yang artinya adalah manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan, membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bersama. Menurut Taylor, manajemen adalah upaya menyelaraskan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan staf, dan pengendalian atas semua aktivitas sehingga seluruh elemen-elemen dalam organisasi mampu berinteraksi secara harmonis guna mencapai tujuan bersama atau tujuan akhir organisasi tersebut. Menurut Sofyan Asauri menjelaskan bahwa manajemen adalah sebutan yang sebenarnya mempunyai prinsip dan manajemen yang sama.
Keduanya memberikan arahan agar bertindak sistematis dalam mencapai apa yang direncanakan dengan tepat, efektif, dan efisien. Adapun yang mencari ciri khas atau membedakan keduanya adalah bahwa manajemen itu berlaku untuk umum dan diterapkan dalam bidang apapun yang memerlukan aplikasi manajemen. Menurut John G. Claver, mendefinisikan manajemen sebagai kepandaian manusia menganalisa, merencanakan, memotivasi, mengkoordinasi, menilai, mengawasi dan mengawasi penggunaan secara efektif sumber-sumber manusia dan bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan satu cara untuk mengendalikan atau pengorganisasian atau dalam bahasa Inggris disebut organizing, penyusunan personalian atau kepegawaian atau staffing, pengarahan dan kepemimpinan atau coordinating, dan pengawasan controlling untuk mencapai tujuan akhir atau tujuan bersama organisasi. Manajemen dalam Islam bersumber dari nas-nas Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Al-Sunnah. Selain itu, ia juga berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat pada waktu tertentu. Apabila kita menganggap bahwa alat pengukur akhir dari sukses manajerial adalah produktivitas, maka proses manajemen merupakan alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Definisi manajemen dalam Islam adalah sebagai ilmu sekaligus teknik atau seni kepemimpinan. Hal ini manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan terarah. Manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam hidup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses sistematis yang harus dijalankan dengan baik dalam mengelola usaha agar tercapai tujuan, baik usaha kecil maupun usaha skala besar. Manajemen dipandang sebagai perwujudan amal saleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan memunculkan motivasi untuk mencapai hasil yang baik demi kesejahteraan bersama. Paling tidak ada 4 landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan, keikhlasan, dan keahlian. Seseorang manajer harus memiliki kelima sifat utama itu agar manajemen yang dijalankan mendapatkan hasil yang maksimal. Hal yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus adanya sifat atau jiwa kepemimpinan.